Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusnani, peserta Lansar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Saat ini saya bertugas sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu manajemen ASN di unit kerja Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membina kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Di Kota Tanjung Balai, Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Madrasah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS, hingga MA. Peran ini tentu tidak ringan. Madrasah di Tanjung Balai terus berkembang baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Kondisi ini menuntut aparatur di Penmad untuk mampu bekerja secara profesional, transparan, serta adaptif dengan perkembangan zaman khususnya di era digital. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan manajemen ASN yang menjadi tantangan di lapangan. Misalnya keterbatasan sumber daya manusia ASN di bidang teknologi informasi, pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya digital, hingga sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang masih administratif. Isu-isu ini bila tidak segera ditangani akan menghambat pelayanan kepada madrasah, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis isu manajemen ASN di lingkungan Penmad Kemenak Kota Tanjung Balai ini penting dilakukan. Tujuannya adalah agar kita dapat mengidentifikasi persoalan aktual, menemukan akar penyebabnya, serta merumuskan solusi kreatif sehingga kualitas layanan publik semakin meningkat. Identifikasi isu aktual. Di seksi pendidikan madrasah terdapat beberapa isu aktual yang berkaitan dengan manajemen ASN. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan SDM ASN yang kompeten di bidang IT pendidikan. Sistem digital seperti EMIS memerlukan pegawai yang memahami teknologi. Namun, faktanya masih ada ASN yang kesulitan dalam pengoperasian aplikasi. Kedua, pengelolaan arsip yang belum optimal karena masih manual. Dokumen terkait BOS tunjangan guru maupun laporan madrasah sebagian besar masih dalam bentuk fisik. Hal ini menyebabkan proses pencarian dokumen memakan waktu yang lama, bahkan rentan hilang dan rusak. Ketiga, monitoring dan evaluasi kinerja ASN belum berjalan optimal. Penilaian kinerja masih dominan berbasis laporan administratif, bukan kualitas pelayanan. Akibatnya, motivasi ASN untuk berinovasi dan memberikan layanan terbaik menjadi rendah. Dampak apabila isu-isu ini tidak segera diselesaikan, maka madrasah akan mengalami keterlambatan dalam layanan, terutama terkait BOS dan tunjangan guru. Guru dan tenaga kependidikan bisa dirugikan karena hak mereka terlambat diproses. ASN pendidikan madrasah sendiri akan terbebani pekerjaan yang tidak efisien. Kemudian, selanjutnya Kemenak Pusat akan menerima data yang tidak akurat sehingga kebijakan bisa salah arah. Keterkaitan dengan manajemen ASN. Ketiga isu tersebut berkaitan erat dengan substansi manajemen ASN. Dari sisi perencanaan, belum berbasis kompetensi. Dari sisi pengelolaan arsip, belum sesuai dengan prinsip modernisasi birokrasi. Dari sisi manajemen kinerja, penilaian ASN belum objektif karena tidak outcome. Core isu dari ketiga isu yang ada, core isu yang paling krusial adalah keterbatasan kompetensi ASN pendidikan madrasah di bidang IT pendidikan. Isu ini menjadi dasar dari keterlambatan laporan, belum optimalnya digitalisasi arsip, hingga lemahnya kinerja ASN. Analisis akar masalah. Jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya adalah yang pertama, pelatihan ASN terkait IT masih terbatas. Yang kedua, anggaran pengembangan kompetensi kurang diprioritaskan. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan kompetensi ASN belum disusun secara sistematis, sehingga perencanaan pengembangan ASN belum berbasis kompetensi. Untuk solusi kreatif, beberapa gagasan yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu ini antara lain: yang pertama, peer learning dan coaching internal, yaitu ASN yang mahir IT menjadi mentor bagi rekan sejawatnya yang belum mahir. Kemudian yang kedua, pemanfaatan platform digital gratis, misalnya Kementerian Agama Learning Center atau kursus daring. Yang ketiga, rotasi tugas, agar semua ASN terbiasa mengelola EMIS, Simpatika, maupun BOS. Keempat, digitalisasi arsip bertahap dengan memanfaatkan aplikasi sederhana seperti Google Drive
Telegram, atau SharePoint. Yang kelima, integrasi dengan penilaian kerja. ASN yang meningkatkan literasi digital diberi bobot tambahan dalam SKP. Keenam, mengusulkan program pelatihan berbasis kompetensi dengan menyusun analisis kesenjangan kompetensi ASN pendidikan madrasah dan mengajukannya ke Balai Diklat Kementerian Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi ASN di bidang IT merupakan isu inti yang perlu segera ditangani. Jika solusi kreatif tersebut dilaksanakan, diharapkan ASN pendidikan madrasah mampu memberikan pelayanan pendidikan madrasah yang lebih cepat, modern, transparan, dan akuntabel. Demikian pemaparan isu manajemen aktual yang terjadi di pendidikan madrasah Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.